يرجع 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 لماذا؟ إلى البيت ربما لزيارة أبيه. يشرب من بلده. نعم. فهمت الله. عنده شغل في لجنة الامتحان. Alhamdulillah. Umar bin Wahid. Saya fikir Nulis yarji itu Yabi. Ide Kurniawan. Ahmad Fatullah. Ahmad Fatullah ma Roisan. Roisan. Assalamualaikum Ustaz Akdik. Nastazinukum Astadik Abrozo Kunaka Istimam Wakil Rais Asalis Ustaz Umar. Ahmad Fatullah, Ahmad Fatullah Lajnah. Abdullah Syafi'i. Abdullah Syafi'i indahu al-muhadharah fi tariqi al Ahmad Arsyad. hadir. Ahmad Farhan. Hadir. Ahmad Beni. Hadir. Rahmat Doni. Zaki Abdul Muhaimin. Hadir. Awab Rasna. Masudito. Muhammad Raihan. Udin Rashidi. Hadir. Hafid. Hafid Siddiq. Hafiz Siddiq dia tak gini. Di al-amal fil lajnah. Allah. Rafindra. Mayati. Syarul Ihsan. Hadir. Muhammad Zulfikar. اليوم عندنا مادة في طرق العلماء في استخراج الهدايات وهو في باب السابع. نعم السابع، وهو عن طرق العلماء في استخراج الهدايات ما يتعلق بالنظر في دلالة السياق والمناسبات. نعم. هنا نحن نواصل الدرس في الطرق لاستخراج الهدايات القرآنية. كما عرفنا أن طرق لاستخراج الهدايات كثيرة جدا. كم عددهم؟ كم؟ 17 تقسم إلى كم فرقة؟ Firqatain. فرقتين. ما هو؟ دائم توظيف وعند الحاجة. عند الحاجة فحسب. نعم. بالنسبة إلى الطرق الأخرى هناك 5 أقسام آخر، أليس كذلك؟ نحن نبي صوتكم. أيوة، إن 5 فئات، 5 دوائر. نعم. أولا فيما نعم طرق المفردة، ثم طرق الجملة، ثم طرق أصول فهم الوحي، ثم القرائن الوحي، ثم المقاصد القرآن وصوره،
هذا 5 فئات أليس كذلك؟ الأولى يعني المفردة الطرق المفردة هنا تعلمنا في وحدة ما يتعلق بالمفردة القرآنية. هل تذكرتم ما هي؟ ما هي الطرق المفردة؟ الألفاظ دلالة المعنى والقراءات والرسم أليس كذلك؟ نعم. إذن هناك طرق الكثيرة 17. Jadi ada 17 cara ya, bisa diklasifikasikan dalam 2 golongan besar, yaitu golongan yang da'i mutawwif yang selalu dipakai, yang kedua adalah tawwif indal hajah, ketika perlu saja. Nah, ada juga 5 kategori lagi ya, selain 2 kategori atau kategori dari sisi kapan kita menggunakannya, ada sisi yang lain dari tempat objeknya. Ada mufradah, jumlah, usul fahih dan qara'in. Kalau mufradah itu mengenai makna suatu kata secara individual, mufradah. Ada juga qiraat dari sisi qiraatnya, bagaimana versi bacaannya. Kemudian ada juga di rasm. Nah, kalau seandainya yang kedua, asalnya ini al-jumlah, itu mengenai al-asalib. Nah, kemarin kita pada pertemuan kemarin kita bahas tentang asalib, asalibul Quran, gaya bahasa dalam Al-Quran. Bagaimana mahwal uslub idan. Al-uslub wa tarkibul al-kalimat. Jadi ketika kata-kata disusun menjadi suatu kalimat, ya, itu sudah menjadi suatu uslub. Pilihan katanya, tempatnya di mana, itu namanya uslub. Nah, uslub ini banyak jenisnya. Dan jenis-jenis uslub itu sebenarnya sudah kita pelajari dalam ilmu balaghah, al-asalib al-balaghiyah dalam di semester pertama, ya. Jadi ada namanya apa? Al-iltifat, al-hadf, al-istisna, al-qasam, taqdim wa ta'khir dan sebagainya. Nah, sekarang darsus sabi' at-turuq al-muta'alliqah bin nazar fi dalalati siyaqi wal munasabat. Baik. An-nazar fi dalalati siyaq wa fihi ahamiyatu 'ilm bi dalalati siyaq. Siyaq itu apa sih? Kemarin sudah bahas ya. Siyaq itu apa? An-nadhru ila ma qablahu wa ba'dahu. An-nadhar ila ma qablahu wa ma ba'dahu. Nah, di sini ada perkataannya Muslim bin Yasar. Faqad ruwiya an Muslim bin Yasar annahu qala idza haddasta 'anillahi hadisan faqif hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu. Kalau engkau sedang ingin membicarakan mengenai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perkataan, maka teliti dahulu, ya, berhenti dulu sampai engkau melihat apa sebelumnya dan apa sesudahnya. Jadi ketika membahas Al-Quran, kita membahas suatu kata, suatu ayat, ya, jangan langsung membahas ayat tersebut, namun berhenti, lihat ayat-ayat sebelumnya, lihat ayat-ayat sesudahnya. Kalau suatu kata, lihat kata-kata sesudahnya, kata-kata sebelumnya. Nah, ini Muslim bin Yasar. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, as-siyaqu yarshudu ila tabyin al-mujmal, ta'yin al-muhtamil, al-qat'i bi adami ihtimal al-ghalwat dan sebagainya. Jadi siyaq, konteks itu menuntun kita untuk menjelaskan apa yang secara mujmal, ya, secara global, ta'yin al-muhtamal atau muhtamil, jadi menentukan mana dari ayat. Nah, jenis-jenis siyaq, jenis konteks. Nah, ini anwa'us siyaq binazar ila mawdu'. Hunaka siyaqul jumlah. Siyaqnya suatu kalimat. Qala ta'ala fi surati Al-Baqarah, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nah, ini dalam surah, dalam ayat, ini kan potongan ayat ya, pengantar ayat. Ayatnya wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana
Rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha. Ini protesnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kami enggak sabar kalau cuma segini makanannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, timun, ada bawang, ada yang lain. Kemudian qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ingin mengganti yang lebih dengan yang lebih rendah kualitasnya dengan yang lebih baik? Jadi kamu yang lebih baik kok malah minta yang lebih rendah derajatnya. Nah, ini siapa yang mengatakan qala ini? Musa yang mengatakan kepada Bani Israel. Apakah Allah Subhanahu wa taala? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Siapa? Ibnu Ashur menyampaikan memang ada dua kemungkinan yang mengatakan qala di sini Nabi Musa atau Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ansab, yang paling cocok adalah Musa yang mengatakan seperti itu. Jadi dari konteks ayat ini dapat disimpulkan oleh Ibnu Ashur yang lebih kuat yang mengatakan qala atau yang bertanya kepada Bani Israel ini adalah Nabi Musa. Ansab bisyaqin nazar. Nah, dari sini kita memahami bahwa Al-Alusi, bukan Ibnu Ashur ya, Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani ketika menentukan fa'il suatu fi'il, qala, orang yang mengatakan ini melihat siyak, maka dia mengatakan huwa al-ansab bisyaq. Al-ansab lebih cocok dengan memperhatikan siyaknya, siyaqin nazam wal istifham lil inkar. Jadi ini kalimat tanya untuk pengingkaran. Bukan ini mengatakan apakah kamu betul, jawabnya iya atau tidak. Jadi Nabi Musa tidak ingin mencari jawaban iya atau tidak, namun ingin mengingkari. Kok kamu seperti itu sih? Apakah kamu itu kalimat tanyanya, namun sebenarnya pengingkaran. Ya. Ini namanya siyaqul jumlah. Melihat suatu kalimat dari sesudah dan sebelumnya. Ada juga siyaqul ayah. Seperti dalam surat Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Siyaqul ayah di sini konteks ayat. Yang dibahas di sini adalah katanya. Kalau yang tadi siyak itu kalimatnya, yang tadi siyaqul jumlah itu kalimatnya secara umum. Tapi kalau yang nau asani itu adalah siyaqul ayah dalam pemaknaan kata. Fadhan ghalidhal qalbi. Ya, ini kan dalam surat Al-Imran disebutkan kalau seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bisa menjadi lembut lintah, layyin, ya. Walaupun tafadhal, kalau seandainya kalian itu keras, ghalidhul qalbi, keras hatinya, maka mereka akan kabur dari kelilingmu. Ini dalam dakwah. Jadi kalau dalam dakwah ini kan perkataan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi itu kita semuanya. Kalau kalian itu keras hatinya, maka mad'u atau yang kalian ajak itu pasti akan kabur atau menghindari diri kalian. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan apa? Al-fadhu al-ghalidhu. Jadi fadhon itu juga ghalidh nama artinya. Fadhon itu artinya juga keras. Ghalidh juga sama, artinya keras. Wal muradu bihi hahuna ghalidhul kalami. Liqauli ta'ala ba'da dzalika fadhan ghalidhul qalbi. Jadi karena ghalidhul qalbi itu sudah menunjukkan kerasnya hati, maka fadhan ini tidak lagi kerasnya hati, namun kerasnya lisan. Jadi lisan yang keras, perkataan yang menyakitkan, itu fadhan. Bagaimana Ibnu Katsir kok bisa menentukan
fadhan itu ghalizul kalam? Karena setelah ayat ini, setelah kalimat kata fadhan ada kalimat ghalizul qalbi. Nah, karena sudah disebut ghalizul qalbi, maka di sini yang dimaksud bukan ghalizul qalbi lagi, namun ghalizul kalam, yaitu perkataan yang keras. Gitu ya. Lau kunta sayyi'al kalami qasiyal qalbi. Nah, maka kalau kau perkataanmu menyakitkan, hatimu keras kepada mereka, lang faddu anka wa tarakuka. Mereka akan kabur dari dirimu dan akan meninggalkanmu. Nah, walakinna Allah jama'ahum 'alaik wa alana janibaka lahum ta'lifan liqulubihim. Namun Allah Subhanahu wa taala mengumumkan para sahabat, orang-orang yang engkau dakwai itu kepada dirimu. Jadi engkau tidak perkataanmu tidak menyakitkan, hatimu tidak keras dan melunakkan ya dirimu agar mereka menjadi orang-orang di sekitarmu, hati-hatinya bisa terkait terhadap dirimu. Di sini perkataannya siapa? Ibnu Katsir. Jadi pelajaran ini Turukul Ulama itu kita mempelajari bagaimana para ulama, termasuk Ibnu Katsir tadi ya, termasuk Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, bagaimana menentukan suatu hidayat atau kesimpulan hidayah dari suatu ayat. Nah, di sini mengenai siapnya atau konteksnya. Kalau Al-Alusi tadi dari segi suatu kata, suatu kalimat, namun Ibnu Katsir ini dari suatu kata. Allah. Jadi sini ada yang tanyakan? Jadi menentukan apa tadi? Makna atau hidayat melalui konteks. Ada konteks kalimat, ada konteks kata. Nah, maksudnya adalah melihat apa kata sesudahnya, apa kalimat sesudahnya. Menentukan qala atas tabdilul ladzi, itu yang mengatakan Musa, itu penentuannya dilihat dari ayat-ayat apa kata-kata atau kalimat-kalimat sebelumnya. Ya kan, wa idz qultum ya Musa. Ya kan, sudah jelas bahwa ini dialog antara Musa dan Bani Israil. Maka yang bilang qala ini adalah Nabi Musa. Nah, itu dalalah siyaqiyah atau bagaimana kita mengambil makna dilihat dari konteks ayat itu. Karena ini dialog antara Bani Israil dan Bani Israil itu mengatakan ya Musa, maka yang menjawab adalah juga Musa. Yang kedua, contoh kedua, ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan fadhon itu sama dengan ghaliz. Namun beda, kalau fadhon itu ghalizul kalam, perkataan yang keras. Perkataan yang keras adalah perkataan yang menyakitkan. Sedangkan ghalizul qalbi adalah hati yang keras. Mengapa kok bisa Ibnu Katsir itu memaknai fadhon itu adalah ghalizul kalam? Karena ghalizul qalbi sudah disebutkan, maka yang belum disebutkan yaitu sisi kerasnya itu yang belum disebut adalah sisi kerasnya lisan. Maka dia mengatakan idza kunta sayyi'al kalam qasiyal qalbi. Jadi penentuan makna dilihat dari apa sebelumnya dan apa setelahnya. Oke. Selanjutnya an-nazar fi siyaqil mawdu'. Jadi melihat dari segi tema. Ya. Nah, contohnya dalam surat Al-Baqarah 243 244. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Wa qala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Nah, di sini tufidu bidalati siyaq ma ba'daha anna haula'i alladziina kharaju min diyarihim qaumun umiru bil jihad wa qad dahamahum al-adu fa khafu al-qatl fa kharaju min diyarihim firaran min al-qatl fa amatahu Allahu liya'rifahum annahum la yanjihi min al-mauti syai'
thumma ahyahum wa amarahum bil jihadi wa qala ta'ala wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Jadi dari sisi kata waqatilu tadi kan ya. Kemudian dari sisi makna-makna seperti kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut, ini menunjukkan adanya suatu kesamaan tema, yaitu tema tentang jihad. Nah, jadi ini adalah tema tentang jihad, bukan yang lain. Jadi kharaju min diyarihim adalah kharaju lil jihad. Ya. Kemudian kita mutu, itu kan perintah ya, mutu itu. Faqala lahumullahu mutu. Itu perintah itu sebetulnya adalah Allah yang Subhanahu wa taala mematikan mereka, menjadikan mereka meninggal dunia, mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kalau kita tahu bahwa ini sebenarnya konteksnya tentang jihad? Karena ayat setelahnya menunjukkan tentang jihad, wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat kita ayat ini adalah tentang jihad, maka kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Nah, ini juga konteksnya juga tentang berjihad. Kharaju min diyarihim, keluar dari rumah-rumah mereka untuk berjihad. Tufidu ma ba'daha anna min fadlillah an yuhayyi'a ibadahu lima yuridu an yashfa'ahu lahum haitsu atat hadhihi qissatu baina yaday al-amri bil qitali tashji'an lil mu'minin wa hasan 'ala al-jihadi wa ta'rid lish-shahadah wa tadhkiri bi anna al-hadra la yu'akhkhar al-ajal wa anna al-jiban qad yulqiya hatfahu fi madhannati an-najah. Tufidu annahu la tanhaddu ummatun fi a'ba'il jihadi hatta PC tersambung al-khawf minal maut. Namanya ini hidayahnya ada di sisi paling akhir. Jadi sisi hidayahnya apa? Suatu umat itu tidak akan bangkit dengan jihadnya ya sampai tidak ada ketakutan bagi mereka terhadap kematian. Ya. Jadi sekarang umat ini masih belum bangkit karena masih ada banyak rasa takut terhadap kematian. Ya. Kalau seandainya rasa takut kepada kematian itu sudah sirna di antara umat, maka kita akan menjadi umat yang bangkit. Nah, dari mana itu semua hidayah ini bisa muncul? Dari siap maudhu, yaitu tema dalam ayat-ayat ini. Kan ayat-ayat ini tentang orang yang keluar jihad namun mereka takut kepada maut, ya kan? Hadzarul maut. Jumlah mereka uluf, beribu-ribu. Namun mereka takut mati, hadzarul maut. Kalau kayak gini mereka nggak menang, meskipun ribuan jumlahnya, ribuan pasukan disiapkan, namun mereka takut mati, hadzarul maut. Nah, maka sekalian aja oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimatikan, dimatikan, mereka mati, kemudian Allah bangkit lagi, summa ahyahum. Untuk apa dihidupkan lagi setelah Allah Subhanahu Wa Taala mematikan mereka? Untuk menunjukkan rasanya maut seperti ini dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan lagi, ya. Dan bahkan kalau kita lihat ayat-ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah yang lain ya 19 berapa itu dikatakan orang yang meninggal dalam jihad itu mereka tidak sebenarnya mati, namun mereka hidup lagi, hidup dalam konteks yang lain. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Padahal mereka itu hidup, jangan mereka mati, mereka masih hidup. Bal ahya'un walakin la tashurun. Namun kalian tidak merasakan bagaimana kehidupan mereka. Nah, di sini maka setelah Allah Subhanahu wa taala
menunjukkan ini loh rasa yang mati, kemudian ini loh Allah punya kekuasaan menghidupkan lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan atas manusia. Ya, kemudian disuruh berperang. Wa qatilu fisabilillah, baru disuruh berperang lagi fisabilillah. Nah, ini kalau udah seperti itu sudah mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut mati lagi, insyaallah menang pasukan ini. Maka tufidu annahu la tanhaddu ummatun bi a'da'il jihadi hatta tunzi'a min nafsiha al-khawfu minal maut. Ya, ayat ini memberikan kita petunjuk, faidah bahwa suatu umat tidak akan bangkit dengan jihadnya sampai dilepas dari diri mereka ketakutan terhadap kematian. Oke, jadi melihat suatu ayat mengambil hidayat dari siapa? Sisi siyaqil maudhu'. Yang keempat, an-nazar fi siyaqis surah, melihat konteks surat, siyaqus surah. Fa inna likulli suratin ghurduha al-am wa mawdu'uha alladhi min ajliha tataba'at jami'ul ayat wal mawdu'at fiha wa huwa barizun fi qisar as-suwar yahtaju ila dirasat muta'ammiqatin fi as-suwarit tiwal. Nah, kita melihat konteks suratnya, bagaimana keseluruhan ayat ini disebutkan, ya, dan maknanya apa, gitu ya, apa maudhu'nya, apa tema yang diangkat oleh ayat ini, oleh surat ini. Jadi tidak melihat dari kata per kata atau ayat per ayat, namun seluruh surat dibaca, dilihat, gitu ya. Ini nampak jelas dalam surat-surat pendek. Tapi kalau surat-surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, itu perlu ada pendalaman lagi. Tapi kalau yang surat-surat pendek itu sangat terang, muncul, gitu ya. Contohnya dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin. Antum kalau melihat awal ayatnya aja, ngapain ini kok ada buah tin, buah zaitun disebutkan, buah Jabal Tur disebutkan, capek-capek aja. Kalau antum lihat surat secara umum, tin wa zaitun wa turi sin wa hadzal balad bil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala sabilin innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Buah tin wal zaitun ini menunjukkan beberapa tempat. Tin itu Palestina, zaitun Misr, kemudian wa hadzal baladil amin itu Mekah. Itu tempat-tempat para nabi. Nabi Musa di Palestina, Nabi Muhammad SAW di Mekah, Medina, di Mesir, Nabi Musa di Mesir juga pernah juga Palestina juga ada sana, Nabi Sulaiman, jadi desa-desa para Nabi ada di sana. Jadi ini mengingatkan tempat-tempat penting, Waturi sinin, kan itu kan Nabi Musa. Jadi ada tempat-tempat penting yang dalam sini. Dan ini menunjukkan kesamaan risalah mereka semuanya, risalah tauhid, risalah yang menunjukkan bahwa seorang manusia itu harus menjadi abdnya Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan sebaik-baik ciptaan. Jadi melihat surat secara umum seluruhnya, tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, ini turut nazar fi siyaqis surah. Jadi ada empat ya siyaqis surah. Oke. Al-namadij min dalal siyaq al-hidayah. Al-amsilah ala dzalika katsira wa ana dzakarna juz'an min dzalika fi anwa'i siyaqat wa anwa'i siyaq. Baqiya ar-rabi' an-nazar fil ghard al-'am alladhi تتبعت
من أجل يجمع الآيات والموضوعات والسنن من أمثال ذلك ما ذكر ابن القيم في الأمثال التي ذكرت في التحريم وإن عدد السياق العام للسورة التي وردت فيه فنقول إن في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن وأنهن إن لم يطيعن الله ورسوله إلى الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهن فيهما ولهذا ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة قال ابن السلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على تمسك بالطاعة. Di sini tentang dalalah siap juga ya, contoh daripada mengambil hidayat dari siap surah secara umum dalam surat At-Tahrim. Ya Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik, ya, sampai akhir. Ayat-ayat ini sebenarnya tentang tahdzir atau peringatan ya kepada istri-istri Nabi, menunjukkan bahwa pentingnya ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW ya, terutama juga pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhir juga. Kalau mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada hari akhir, maka tidak bermanfaat hubungan mereka atau posisi mereka sebagai istri-istri para nabi. Ya. Kemudian di akhir ayat surat ini juga sama tentang dua jenis istri ya, istrinya Fir'aun ya dan istrinya Lut. Ya, Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut. Akhir ayat itu apa itu? Daraballahu mathalan wa imra'atu Nuh kanata tahta min salihin fa khanat anha syai'an kanata وضرب الله مثلا ابن آدم ورمضان كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما شيئا وضرب الله مثلا فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا فنجي وامرأة نوح. Jadi ada imra'atu Lut, ada imra'atu dan sebagainya. Nah, jadi kan ada kesamaan ya dalam surat Tahrim itu antara awal surat dengan akhir surat. Ini juga siap. Jadi siap atau konteks ayat-ayat ini itu tentang peringatan kepada siapa? Istri-istri Nabi untuk bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaat kepada Rasulnya. Dan ada dua contoh permisalan juga, yaitu Maryam, Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain. Juga wa ma daraballahu masalan ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Nah, jadi ada dua permisalan yang jelek, ya, itu adalah istrinya Nuh dan istrinya siapa? Lut. Kemudian permisalan yang bagus itu adalah permisalannya dengan istrinya Fir'aun dan Maryam. Ya. Jadi masih ada kaitannya dengan lima tuharimu yang awal tadi, yaitu tentang azwaji Nabi Muhammad SAW. Kalau antum lihat di tengahnya ini tentang apa? Tentang keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi ini juga untuk kita semua. Kalau kalian menjadi kepala keluarga, ya, yang akan nikah, yang akan menikah itu yang pengen masih jomblo aja ya, kira-kira punya keluarga. Itu disuruh apa? Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ku anfusakum wa ahlikum. Ini masih ada hubungannya juga dengan istri-istri tadi. Jadi sebagai kepala keluarga menyelamatkan istri dari siksa api neraka. Dan istri yang baik adalah istri yang seperti orang-orang tadi, Imra'atu Fir'aun, ya, dan Imra'atu siapa? Imran dan Maryam. Oke.
Ini siap surah. Ada yang ingin ditanyakan mengenai siap? Jadi siap itu ada apa, Zulfikar? Konteks. Konteks itu atau apa? Melihat sesudah dan sebelum. Oke, ada yang tanyakan? Ada 4 jenis siap dalam ayat ini, dalam buku ini. Jadi siapul ayah, siapul jumlah, siapul maudhu', dan siapul surah. Oke. Nah, hasil daripada siap, kan siap itu kan konteksnya, an-nazar ila ma qablahu wa ma ba'dahu. Jadi dalalah siap atau makna pemaknaan dari siap itu kita melihat sudah setelahnya kan. Nah, keterkaitan antar ayat, keterkaitan antar kata itu namanya munasabat. Jadi hasil kita melihat siap itu bisa berwujud munasabat. Maka ayat atau pembahasan setelahnya adalah tentang munasabat. An-nazar bil munasabat. Langsung ya. Ada pertanyaan atau kita langsung ke munasabat? Mafhum ya tadi ya. Jadi kita memaknai suatu ayat dengan melihat sebelum dan sesudahnya kan. Itu namanya siap. Dalalah siap. Nah, sekarang kita belajar tentang munasabat. Munasabat itu apa sih? Keterkaitan sebenarnya. Nasabah yunasib, munasib, cocok, terkait, bagus, itu kan munasib artinya kan. Munasabat ya seperti itu. Nah, ilmu ini adalah salah satu bagi dari ilmu Quran, ulumul Quran. Jadi salah satu ulumul Quran itu adalah ilmu munasabat. Ilmu munasabat ini muncul karena urutan Al-Quran. Ya kan? Orang-orang bertanya-tanya kok di awal Al-Quran itu kok surat Fatihah, suratnya surat Al-Baqarah, suratnya surat Ali Imran, kemudian di ujung ada surat An-Nas. Ya, mengapa kok gak disusun sesuai dengan urutan turunnya aja? Kan awal turun kan surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengapa itu gak ditaruh di depan aja? Kok malah Al-Fatihah naruh depan? Ya. Kemudian dalam satu surat kok urutannya seperti ini? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kok yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin? Kok enggak Maliki yaumiddin aja? Kok enggak langsung saja ihdinas siratal mustaqim? Mengapa harus ada urutan seperti ini? Nah, maka muncullah ilmu munasabat. Gitu. Jadi ilmu munasabat itu muncul karena apa? Kekepoan para ulama atau para orang-orang ulama menjawabnya. Nah, antum bisa lihat di paragraf yang kedua. Walamma kana tartibul ayati was-suwar min 'indillahi ta'ala bada al-ulama'u yabhasuna an asrari hadzal tartib wa hikamihi al-khassah. Jadi tartibul ayat was-suwar menurut buku ini juga itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala min 'indillah, tauqifi. Bukan ijtihadi, bukan suatu ijtihad produk ijtihad para ulama atau para sahabat ya. Ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Urutan-urutan tersebut. Ini pernah kita bahas juga dalam beberapa hadis itu ya. Jadi Allah ketika melihat dalam membahas masalah mushaf ya. Jadi ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihi salam, kemudian Rasulullah memanggil para katibul wahyi, wahai fulan wa fulan, tulis ayat ini atau letakkan ayat ini setelah ayat-ayat ini. Itu kan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa urutan ayat juga berdasarkan pada arahan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga tidak sendiri, tidak beristihad sendiri, dari Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan hal tersebut.
gitu ya. Nah ini muncullah namanya ilmu munasabat. Oke. Qala Zarkashi walladhi yanbaghi fi kulli ayatin an yubhas awwala kulli shay' an kauniha mukammilatan lima qablaha aw mustaqillatan thumma al-mustaqillatu ma wajhu munasabatiha lima qablaha wa fi dhalika ilmun jammun wa hakadha fi suwari yutlabu wajhu ittisaliha bima qablaha wa ma siqat lahu. Nah, ini perkataannya siapa? Zarkashi, Imam Zarkashi. Tapi bukan Zarkashi Trimurti ya. Imam Zarkashi pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang kitabnya itu banyak dinakal oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Zarkashi mengatakan bahwa setiap ayat perlu dibahas pertama kali awwala kulli syai'in. Itu bagaimana posisi ayat itu mukammilatan lima qablaha mustaqillah. Dia itu melengkapi ayat sebelumnya atau dia itu berdiri sendiri, mustaqil. Ya. Antum ingin membahas tentang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau antum ingin membahas ayat itu, pertama kali harus dilakukan apa? Kata Zarkashi, lihat ayat sebelumnya. Apakah ayat ini melengkapi ayat sebelumnya atau berdiri sendiri? Kalau seandainya mukamilatan melengkapi, maka penafsirannya atau pembahasannya berkaitan dengan sebelumnya. Apa sebelum ayat ini? Sebelum ayat ini, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Nah, baru setelahnya wa idh akhadna mitsaqakum. Tentang Bani Israel. Ya kan, tentang Bani Israel yang protes kepada Rasulullah, kepada Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa mereka itu banyak membunuh nabi dan sebagainya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Berkaitan, masih ada kaitannya. Kalau seandainya ini berdiri sendiri, maka kita harus tahu apa wajhu munasabah lima qablaha. Apa keterkaitan antara sebelumnya. Kalau antum mengatakan ini mustaqil, bukan pelengkap sebelumnya, ya, mustaqil artinya itu berdiri sendiri, maka tetap harus diketahui apa ayat sebelumnya, apa hubungan dengan ayat sebelumnya. Dan ini sebenarnya konteks juga, siyak juga kan. Kita tadi bilang siyak itu adalah konteks melihat apa sebelumnya dan apa sesudahnya. Munasabah juga sama sebenarnya. Ma wajhu munasabatiha lima qablaha. Itu kata Zarkashi. Ya. Fa fi dzalika ilmun jam, di dalamnya adalah ilmu yang sangat luas sekali, yang sangat besar sekali. Wa hakadza fi suwar, dan ini pula dalam meneliti surat-surat, tidak hanya ayat-ayat saja, namun juga surat. Antum ingin meneliti surat Al-Kafirun, lihat surat sebelumnya itu adalah surat Al-Kautsar. Ya. Apa hubungan antara keduanya? Antum ingin meneliti surat Al-Qari'ah, lihat surat Al-Adiyat, itu surat sebelumnya. Antum ingin meneliti surat Al-Bayyinah, lihat surat Al-Qadar. Maka penting menghafal Quran, penting menghafal urutan ayat sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, mengetahui apa sebelumnya dan apa sesudahnya. Ya. Yutlabu wajhu ittisaliha bima qablaha wa ma siqat lahu. Apa konteks yang dikontekskan? Siqat, saqa yasuqu. Siqat, apa yang dikontekskan, apa yang dialirkan, apa yang dikemudikan baginya. Saqa yasuqu kan dalam bahasa modern artinya saik. Saik itu kalimatnya, kata kerjanya adalah saqa yasuqu. Siap itu yang hampir sama sebenarnya. Jadi bagaimana dikemudikan ayat itu, bagaimana diarahkan, bagaimana disampaikan. Nah ini munasabat. Nah jadi antara munasabat dengan siap atau dalalah siap itu hampir sama sebenarnya. Namun ada perbedaannya.
Perbedaannya kita lihat dari anwa' munasabat. Jenis-jenis munasabat itu berbeda dengan jenis-jenis siyaq. Anwa'ul munasabat itu ada dua secara umum. Munasabatun baina ajza'is suratil wahidah. Yang kedua adalah al-munasabat baina suwari. Al-munasabat baina ajza'is suratil wahidah itu juga jenisnya banyak sekali. Ya, jadi ini penggolongan secara umum ya. Jadi munasabat itu banyak jenisnya, namun secara umum, secara garis besar ada dua jenis munasabat. Munasabat inter surah, di dalam surat, ada munasabat antar surat. Di dalam surat itu jenisnya apa saja? Munasabatu ismu surah limaudu'iha. Keterkaitan antara nama surat dengan tema surat tersebut. Ini beda gak dengan siyaq tadi? Beda. Ini bukan nazar qablahu wa ma ba'dahu, namun nazar atau melihat jenis surat, apa nama surat dengan isinya. Okay. Surat Al-Ikhlas. Namanya suratnya apa? Al-Ikhlas. Isinya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hubungannya antara Al-Ikhlas dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad? Sama-sama tauhid. Ikhlas itu bukan ikhlas gak mau dibayar. Biasanya kalau saya ikhlas nih gak mau dibayar. Ya, anak anterin dong gak Ponorogo. Tapi anak tapi sebentar aja. Anak gak punya uang. Anak ikhlas kok, jangan takut. Anak ikhlas, anak gak usah dibayar. Yang penting ditraktir. Ikhlas. Yang penting ditraktir, gak usah dibayar. Jadi ikhlas bukanlah gak mau dibayar. Tapi ikhlas itu adalah tauhid sebenarnya. Iya enggak? Tauhid. Jadi menjalankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah, Allah yang tempat bergantung, samad. Hanya Allah saja yang perlu kita sembah. Beliau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan dan bukan tidak punya nenek moyang. Betul-betul Tuhan, betul-betul Rabb. Al-ikhlas itu ikhlasul bil amal bi an yakuna gharduhu wa ibtigha'uhu wajhillah. Kalau ada uang ya enggak apa-apa. Ahsan. Meskipun karena Allah, itu Allah, tapi kalau ada cuan, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi munasabatu ismi surah li maudhu'iha. Ada lagi munasabatu matla'is surah li maqsadiha al-'am. Keterkaitan atau munasabah antara awal surat, ayat-ayat yang di awal surat dengan tujuan surat secara umum. Ya. Awal-awal surat At-Tahrim tadi tentang tentang lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu lak tabtaghi maradhat azwajika wallahu ghafurur rahim, ya kan? Qad faradallahu lakum tahiyata imanikum wallahu maulakum. Ini ayat-ayat awal ini tentang istri-istri Nabi dan bagaimana dia harus taat kepada Nabi dan lain sebagainya. Ini ya maqsadih al-'am sesuai dengan surat At-Tahrim itu sendiri, yaitu untuk mengajarkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, membina keluarga dan sebagainya. Nah, ini sebagainya. Wa dzalika ma yusamma bi bara'atul istihlal. Nah, ini jenis munasabah. Kalau seandainya munasabah awal-awal surat itu betul-betul bagus, memang sangat bagus dan sesuai, itu namanya dalam bahasa Arab istihlal. Istihlal itu adalah awal yang bagus, bara'atul istihlal. Wa munasabatu tartibu ayati surati ma'a ba'diha wa tanasuqiha wa talahumiha. Jadi antara ayat pertama dan ayat kedua apa,
ayat kedua dengan ayat ketiga apa hubungannya, ayat keempat dengan ayat kelima itu apa hubungannya, itu namanya apa? Munasabat ayat, tartibul ayat. Ada juga wa munasabatu fatihati surah li khatimiha, keterkaitan antara awal surat dengan akhir surat. Dan surat Tahrim tadi awal-awal surat tentang istri-istri, juga akhir surat dengan istri-istri juga, istrinya Lut. Kalau awal-awal tadi istrinya Nabi Muhammad SAW, kalau akhir surat Tahrim tadi istrinya Lut, istrinya Nuh, istrinya Fir'aun, ya kan? Nah itu. Wa munasabatu fawasilul ayah lil ayah allati khutimat biha. Fawasil ayat itu artinya ujung-ujung surat, ujung-ujung ayat. Fawasilah. Di ujung-ujung ayat itu biasanya disebutkan asma dan sifatnya Allah ya, nama-nama Allah dan sifatnya. Ghafurur Rahim, Sami'un Alim. Itu berkaitan dengan surat. Umpama dalam surat Al-Baqarah, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Dalam surat Al-Baqarah 289. Fa in zalaltum, kalau kalian zalal itu artinya tergelincir, terpeleset, menyimpang, padahal sudah ada datang kepada kalian keterangan-keterangan yang nyata. Mimba dimaja'atul bayyinatu fa'lamu, ketahuilah bahwa Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Artinya apa? Allah akan mengadab kalian kalau seandainya kalian itu menyimpang, kalau kalian itu tergelincir, terpeleset, melakukan kemaksiatan, padahal sudah diingatkan berkali-kali datangnya bayinat kepada kalian. Jadi aziz itu menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu qahir, maha kuasa untuk mengadab, dan hakim, maha bijaksana. Dan salah satu kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Kalau perbuatannya manusia di dunia buruk, maka hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepadanya. Kalau seandainya di dunia dia baik, maka salah satu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berupa kenikmatan surga bagi dirinya. Ini adalah hakim, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan, memberikan jaza atau balasan sesuai dengan perbuatan hambanya. Nah itu. Jadi akhir-akhir surat sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang biasanya ada di situ, akhir ayat itu juga berkaitan dengan maudhu atau temanya dalam ayat. Wal munasabatu baina mawdu'atis surati wa mawdu'iha al-kulli. Jadi maudhu atau tema-tema ini biasanya yang di dalam surat-surat panjang ya. Jadi dalam surat panjang itu ada beberapa tema, ya kan? Surat Baqarah di awal suratnya 5 ayat awal tentang surat orang muttaqin. Yang kedua ayat setelahnya adalah orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kemudian ayat setelahnya itu adalah ayat munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Semua maudhu-maudhu yang terpencar-pencar itu sebenarnya membentuk suatu maudhu'an. Tema yang besar. Maudhu' al-kulli. Nah itu salah satu munasabat. Jadi urutan dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang tidak disengaja atau sesuatu yang tidak sistematis. Sebenarnya adalah punya sistematis tersendiri. Gitu ya. Itu adalah munasabat baina ajza'i surati al-wahidah. Ada juga al-munasabat baina suwar, keterkaitan antar surat. Wa hadhihi kadzalika anwa'. Ada banyak jenis dalam golongan kedua ini. Jadi munasabat antar surat itu juga ada jenisnya banyak. Pertama apa? Munasabatu surati lima qablaha wa ma ba'daha. Jadi keterkaitan suatu surat dengan ayat-ayat surat sebelumnya dan sebelum dan di akhirnya, setelahnya. Sama seperti siap tadi ya. Umpama dalam surat
al Al-Fil. Al-Fil itu surat tentang Abraha, kejadian Abraha dengan mengendarai gajah mengenai Ka'bah. Setelah ayat itu tentang apa? Li'ila fi Quraisy, untuk menyelamatkan atau mengamankan kebutuhan orang Quraisy. Ini kan ada kekaitan, ya kan? Kemudian sebelumnya wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu ala, tentang ashabul orang-orang yang banyak mengumpat, banyak orang yang mengunjing, banyak orang yang mendahulukan kehidupan dunianya, menghitung-hitung uang. Jama'a malan wa 'addadahu. Itu kan orang yang cinta dunia, suka menghitung-hitung uang untuk kepentingan dirinya sendiri, kemudian mereka akan masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah Abraha dengan pasukan filnya yang mereka dengan kesombongan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Mengapa mereka ingin menghancurkan Ka'bah? Salah satu cerita yang bisa kita dapatkan adalah karena mereka tidak mau kalah dengan orang-orang yang pergi haji, karena mereka punya sendiri tempat peribadatan di Yaman, gereja. Jadi mereka tidak mau kalah, akhirnya mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ini kan suatu dorongan keduniawian. Oke. Jadi ada namanya keterkaitan antara surat sebelumnya dan sesudahnya. Wa munasabatu khitami surah limatla'is surah allati taliha. Jadi akhir surat dengan awal surat setelahnya. Akhir surat Al-Baqarah apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana la. Ini doa, ya kan? Kemudian orang-orang agar bisa menjalankan amanat dengan baik. Nah, awal surat Ali Imran apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabli hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzul inna allaha la yakhfa 'ala syai'in fis samaa'i wal ladzi yusawwirukum. Ini tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berdiri sendiri, Al-Qayyum, Al-Hayy Al-Qayyum, tidak membutuhkan orang lain. Nah, di sini disebutkan la tu'akhirna in nasina wa akhtana rabbana. Ini kan tadharru ila Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak tersebut yang ada di awal surat Ali Imran. Jadi antara akhir surat Al-Baqarah yang berisi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan dan sebagainya, itu berhubungan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam awal surat Ali Imran. Ada juga munasabatu matla'is surati limatla'il alladhi taliha. Awal suatu surat dengan awal surat setelahnya. Awal surat Al-Baqarah itu tentang apa? Zalikal kitab la raiba fihi. Tentang apa itu? Al-Qur'an, ya. Awal surat Ali Imran apa? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Kitab lagi. Nazzala 'alaikal kitaba. Itu apa? Quran juga kan? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di antara kalian. Jadi Al-Qur'an itu benar, isinya benar. Zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi sama adanya munasabah, adanya keterkaitan antara awal surat Al-Baqarah yang berisi tentang kebenaran Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, dengan awal surat Ali Imran yang juga menyatakan kebenaran Al-Qur'an dan membenarkan apa yang di antara Bani Israel, yaitu tentang apa isi Injil dan isi Taurat.
Ada juga fawatih wa khawatim adadin minas suwari al-mutawafiqati fi ma bainahuma fil maqsad. Jadi ada ketersamaan antara awal surat dengan akhir surat. Di Al-Qur'an banyak sekali sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ada yang yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Surat Al-Hadid yusabbihu lahu ma fis samawati. Sabbaha lillahi itu surat Jum'ah sahih. Ada juga yang lain surat Shaf. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Itu adanya kesamaan awal surat itu ada keterkaitan juga dengan akhir-akhirnya dan sebagainya. Oh banyak sekali munasabah. Namadij, contoh-contoh dari munasabah tadi. Pertama, dalalatu munasabati ismi surah li mawdu'iha. Ini contohnya adalah pernyataannya Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan. Dia membahas tentang ismu surah Al-Fatihah. Mengapa kok disebut dengan Al-Fatihah? Apa munasabah keterkaitan antara nama surat ini dengan maudhu'nya, temanya? Sunniyat Fatihatul Kitab li'anna yaftatihu bi kitabiha al-masahif wa yaqra'u biha 'ala shalawat fa hiya fawatihu lima yatluha min suwaril Qur'an fil kitabah wal qiraa'ah. Jelas ya? Ketika kita baca Quran mushaf, pertama kali kita dapatnya Al-Fatihah, surat itu. Ketika sholat, kita juga baca itu sebelum baca surat-surat yang lain. Maka ini disebut dengan surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan Ummul Quran, Ummun. Karena ya tempatnya di awal. Itu kan yang melahirkan ya. Kalau ibu itu ya pasti kan duluan ya. Dan ditaqaddumiha ala sa'iris suwari Al-Qur'an wa ta'akhuri ma siwaha khalfaha. Selain Al-Fatihah itu setelahnya ya gitu. Maka dikatakan Ummul Quran. Itu kan ibu, Quran ya Quran, Ummul Quran. Ya, jadi yang ada duluan. Jadi yang ada duluan itu ibu dulu buat anaknya, ya kan. Tapi kalau ayam duluan atau telurnya dulu atau ayamnya dulu? Ayamnya dulu. Iya. Ayam kan dari telur. Gimana? Yang nyebutin telur kan dari ayam. Mana duluan? Allah dulu. Ya, jadi gitu ya. Karena Ummul Quran apa artinya? Ya induk, jadi induk atau itu Ummul Quran. Ada juga yang lainnya. Ini namanya apa? Dalalatu munasabati ismi surah dan maudhu'iha. Ada dalalatu munasabati khatimati surah li Fatihatin ma yaliha. Contohnya ini dalam Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ini perkataan yang siapa? Abu Hayyan Al-Andalusi, salah satu ulama mufassir pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhit. Apa hubungannya Ihdinas Shiratal Mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dengan Dzalikal kitabul la raiba fi dalam surat Al-Baqarah. Jadi akhir surat Al-Fatihah dengan awal surat Al-Baqarah itu apa hubungannya antara keduanya? Nah, Ihdinas Shiratal Mustaqim ka'annahum lamma sa'alu al-hidayata ila shiratil mustaqim qila lahum dzalikal shiratal ladzi sa'altumul hidayah ilaiha huwal kitab. Jadi menurut Abu Hayyan Andalusi bahwa ketika orang mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka sebenarnya setelah ayat itu awal surat Al-Baqarah disebutkan hidayah yang dimaksud yaitu Al-Quran.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya kan? Ada hubungannya kan? Hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang bertakwa. Yang di akhir surat Al-Fatihah juga minta hidayah. Jadi sama-sama hidayah. Jadi di akhir surat Al-Fatihah minta hidayah, jawabannya adalah Al-Quran di awal surat Al-Baqarah. Jadi ada hubungan antara akhir surat Al-Fatihah dan awal surat Al-Baqarah. Itu juga dari akhir surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ini tentang balasan bagi orang-orang yang beriman ya. Minalladzina amanu minalladzina utul kitaba, ya kan? Minalladzina amanu wa amilus solihati lahum ulaika hum khairul bariyah jazaohum, itu kan ya. Nah, kapan itu? Mata sayakunu dzalik? Kapan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncang-goncangkan, baru akan kita tahu balasan-balasan bagi orang-orang yang beriman. Ya sekarang masih belum. Sekarang karena masih belum zalzalah, belum kiamat. Ya. Itu siapa yang mengatakan ya? Zulfikar. Zulfikar. Oh, Masya Allah. Al-Lubab di Ulumi Ibnu Adil Al-Hambali. Gitu ya. Ada juga dalalatul munasabah baina ayati suwar idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nas wa idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Orang yang datang kepadanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya Nabi Muhammad SAW ya. Ketika sudah selesai Fathu Mekah ya, kemudian orang-orang banyak masuk Islam, maka Allah memberikan perintah untuk bertasbih. Mengapa kok disuruh bertasbih? Orang menang, orang telah melakukan kebebasan, orang telah berprestasi, kok malah disuruh tasbih? Kok enggak hamdalah, alhamdulillah? Kok enggak disuruh memuji Allah atau bilang alhamdulillah? Kok malah disuruh tasbih? Kenapa? Bima yu'jizu al-'abdu anil wafa'i bihaqqihi wa yu'jizu ghairuhu min babil awla bihi. Walamma bayyana lahu kamala ni'mati 'alaihi bayyana lahu ma yajibu 'alaihi min al-amr bi tanzihi 'an kulli naqsin wa wasfihi bi kulli kamalin wa hamdihi 'ala jazili 'ataihi faqala fasabbih bihamdi. Baru setelah itu bihamdi rabbika. Disuruh menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Berkeyakinan dikuatkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala suci, bersih dari segala kekurangan, dari segala kesalahan. Ya, karena memang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan kepada makhluk ya, itu tidak serta-merta mengurangi kemahasucian Allah Subhanahu wa taala, kebaikan maupun keburukan ya. Kadang ada orang yang ketika mendapatkan musibah, ujian, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa dia belum mensucikan Allah Subhanahu wa taala, belum beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan dan kesalahan ya. Nah, perintah untuk bertasbih ini untuk menekankan kembali bahwa semua kenikmatan-kenikmatan, semua anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dari segala
kekurangan dan kesalahan tersebut. Jadi ini bukan suatu kesalahan, ini bukan suatu kesalahan takdir ya. Ada orang yang berprestasi itu bukan salah takdir. Ada orang yang sukses itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat tersebut. Ini bukanlah suatu kesalahan namun adalah suatu kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang sakit, ya, ada orang yang sehat, ada orang yang punya sakit bawaan, ada orang yang pejabat, ada orang yang biasa-biasa saja. Ya, itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala atas hikmahnya, atas kebijaksanaannya. Bukan berdasarkan pada suatu kesalahan atau suatu penentuan yang tidak disengaja. Pokoknya udah ini aja deh. Enggak. Itu semua sudah ada aturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari kesalahan, Maha suci dari sengaja salah dan sebagainya. Tidak. Maha suci Allah. Fasabbih. Maka pertama kali yang diperintahkan adalah untuk bertasbih. Nah itu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfir, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi ketika melaksanakan perintahnya itu ada kekurangan-kekurangan. Jadi seorang hamba hendaknya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa belum sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, ada hal yang dia langgar, maka wastaghfir. Ma yu'jizu al-'abdu an al-wafa' bihaqqihi wa yu'jizu ghairuhu min babil aula bihi. Amarahu biqauli wastaghfirhu, karena manusia itu lemah untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya hak kepada kita, yaitu hak untuk disembah, hak untuk ditauhidkan, hak untuk dimintai tolong dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang kita merasa kurang atau kita betul-betul belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Maka kita beristighfar pada saat itu. Wastaghfir. Ada dalalatul munasabatul muqasurah wa khatimul mawdu'iha. Ini banyak sekali. Ada dalalatul munasabatul mawdu'atul ayat dan sebagainya. Ada dalalatul munasabatul madmunul ayat li halil mukhatabin. Ya, kesesuaian antara isi ayat dengan kondisi audiensnya, mukhatabin. Kita semua. Ini ada tabel Taubih Iqar Nazm Al-Qur'ani, tabel atau haikal yang menunjukkan bagaimana keberaturan Al-Quran atau struktur Al-Quran itu bagaimana. Ada dalam Safhah halaman 124. Pertama, al-lafzu al-mufrad. Jadi susunan ayat Al-Quran dari segi siyak dan munasabat itu dilihat dari pertama al-lafzu al-mufrad. Yang kedua al-jumlah. Jumlah itu apa? Artinya kalimatnya. Kalimat itu adalah susunan daripada kata. Jadi kata disusun menjadi beberapa dari suatu kalimat. Itu namanya jumlah. Nah, dalam beberapa kalimat bisa menjadi satu ayat, karena ada ayat yang panjang gitu kan. Ayat yang panjang itu terdiri atas beberapa kalimat, ya kan? Itu qultum ya musalan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yaj'alna wa qila wa min ma'azam wa qala atas. Qala itu kalimat yang lain. Ya kan? Berarti dalam satu ayat ini ada lebih daripada satu kalimat. Ada juga munasabah. Nah, ini munasabah antar ayat, ada antar surat dan lain sebagainya.
Dalam lafzul mufrad ada fahmu maknahu al-mujarrad, memahami maknanya dengan tidak melihat sesuatu sebelumnya dan sesudahnya, mujarrad, khas, fokus pada maknanya, mungkin dari sisi kamus, dari sisi penggunaan orang Arab, dari mu'jam, kamus dan sebagainya. Ada fahmu maknahu fi siyaqil jumlah, ada melihat dari sisi konteks kata tersebut dilihat dalam keseluruhan kalimat, dalam seperti fadhun ghalidhal qalbi tadi, wa bima rahmatin minallahi intalahum walau kunta fadhun ghalidhal qalbi dan fadhu min hawlik. Lihat fadhun, kata-kata fadhun ini dengan melihat kata setelahnya ghalidhal qalbi. Maka ini fahmu maknahu, makna lafzul mufrad fi siyaqil jumlah. Ana fahmul jumlah ma'a ma qablaha, ada fahmul jumlah ma'a ba'daha, ada ayah fahmul ayah ma'a ma qablaha wa ba'daha, ada munasabah, tanasub awakhir ayat, tanasub baina suwar, tanasub suwar dan sebagainya. Nah, ini pelajaran ke-7. Ada yang tanyakan? Atau kita jawab pertanyaan di sini? Oke. Dha' alamati sah amama al-ibarah in kanat sahihatan aw alamati khata' in kanat khati'atan fi ma ya'ti. Handilah. Alif an-nadhru fi siyaqil jumlati min khilal an-nadhri fil qurti alladhi tataba'a al-mawdu'u wal kalamu al-musaqu min ajlihi. Nah, Sahih. sahih, kenapa sahih? هذا في شكل موضوع. Gimana? Saya akan ngomong sahih. Contohnya tadi waladzi qatilu fi sabilillah wa'lam annahu alim. Kalau siyaqul jumlah itu an-nazar ila ma qabla al-jumlah atau qabla jumlah, atau dalam ayat itu bagaimana gitu ya. Yang khatab tadi. Yang lain Muhammad Arsyad Salamat yang يعد فهم الكلام في السياق يعد فهم الكلام في السياق الذي ورد فيه من أهم مقامات فهم القرآن والاستنباط هداية. Sahih. Jadi Jim Ahmad Farhan maksud ya. Jim dalalatun munasabatu khatimatu surati li fatihati ma yaliha, misalu qaulu ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Khata, sahih. Jadi ini salah ya. Jadi akhir surat itu bukan itu. Kan itu kan di tengah-tengah ya, atau awal-awal wa qad rabbuka alla ta'budu itu dalalatu munasabat mawdu'atil ayah. Ini di surat Al-Isra ayat 23 tentang kewajiban untuk bertauhid, alla ta'budu illa iyyahu, dihubungkan dengan wabil walidaini ihsana. Kok bisa setelah perintah untuk bertauhid mengesahkan Allah, kok perintah berbakti atau berbuat baik pada orang tua? Ini bukan tentang akhir surat kan? Ya, maka ini khatar. Apa hubungannya? Banyak sekali hubungan antara bertauhid mengesahkan Allah dengan berbakti pada orang tua. Nah, ini ada wujuh, al-wajhul awal, al-wajhul tsani, dibaca sendiri. Lanjutnya Al-Babeni. Bal hunalika kana tunasibu wa tunasiku baina iftitahiyatis surati wa ma hawazhu min mawdu'atin
Sahih. Jadi ada keterkaitan antara Iftitahiyah. Iftitah dengan maudhu'nya. Oke. Selanjutnya yang hadir ini Rahmat Doni. Al-qasimul munasibatu min haitsu al-umum ila qismaini huma munasibatus surah wa munasibatul ayat. Khata. Jadi munasabat Ajza. dakhil as-surah wal munasabat baina as-suwar. Ya. Selanjutnya Zaki Abdul Muhaimin. surat An-Nasr. Surat An-Nasr fiha dalalatun al-munasabati baina alif al-bidayatu wal khatimatu ba ayatus suratu ba'duha ma'a ba'd jim ma'a suratin ukhra dal laisa hunaka munasabatun. Alif Ba ayatus surat ayatus surat. Tapi ya sebenarnya ini sesuai dengan yang di buku ya. Maksudnya pembahasan tadi yang di buku Idza Nasrullah wal Fathu Nas itu tentang keterkaitan antar ayat gitu ya, antar kata gitu ya. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada keterkaitan antara surat Nasr dengan surat Ukhra. Surat Nasr dengan surat Al-Lahab, surat Nasr dengan surat Al-Kafirun, pasti ada hubungan. Kemudian juga antara Idza Jaa Nasrullah dengan Innahu Kana Tawwaba namanya. Itu maksudnya ada. Oke? Yang benar adalah Ba di sini. Ini ya, diperhatikan harokat iqrabnya di akhir kalimat ini. Jadi Abdul Muhaimin sebagai contoh kita dalam membaca teks Arab, karena dia adalah UBA. Masya Allah. MBA. Jadi seperti suratun Nasr, suratun bukan surata, ya, fiha dalalatun alal munasabati baina ayatis surati ba'diha ma'a ba'din. Bukan ayatus surata atau ayatus suratu. Ini idhofah ilaih. Ini hanya intermezzo. Selanjutnya Awad Darusman. إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. الإجابة دل هذا قال هذه العبارة مسلم بن يسار. صحيح. جيد. بعده محمد ريحان لا يضر. William Rashidi. Araf masalis al munasabatu baina suwari al alif munasabatu ismi surati li mawdu'iha ba munasabatu matla'i surati jim munasabatu khitami surati li matla'i surati alati taliha dal munasabatu baina mawdu'atil ayati al wahidati al ijabah jim. Sahih. Al-munasabah khitam ma'a matla' qabla ma'a as-surah allati taliha. Ba'dahu Rafif Allah. Nah. Al-uzru fi dhubil ladhi tataba'al al-mawdu wal kalam wal masraq min ajrihi huwa min alif syiakul jumlah ba syiakul ayat jim syiakul mawdu dal syiakul surah wal jawab jim syiakul mawdu sahih. Hada min anwa' as-syiak. Syiakul mawdu.
ba'dahu Rafiandra. Allah. Al-khamis qauluhu ta'ala qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Dalilun ala siyaqi fi alif al-jumlah ba al-ayah jim al-maqta dar as-surah al-ijabah alif Al-jumlah. Nah, sudah selesai ya. Oke. Ya, jadi yang menjawab sendiri di walaupun injas dan juga malam yang lain. Oke. Ya, ini tadi. Ada pertanyaan? Kelas? Ya, coba. Ya bisa. Kan dalam Al-Quran itu tidak semuanya ada asbabun nuzul. Ya. Nah, ketika saya mengkaji satu ayat dan di situ tidak ada asbabun nuzul, apakah metode munasabah ini berfungsi sehingga untuk melihat asbabun nuzul dari ayat itu? Melihat asbabun nuzul dari munasabat itu tidak bisa, karena asbabun nuzul itu riwayat basisnya. Kalau kita melihat keterkaitan atau munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelumnya atau setelahnya, kita hanya bisa tahu keterkaitannya saja, tapi asbabun nuzulnya kita masih belum tahu. Umar dalam ayat tadi, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, ini asbabun nuzulnya apa? Enggak ada. Kita tidak bisa melihat asbabun nuzulnya dengan hanya mengaitkan dengan ayat setelahnya, yaitu tentang Bani Israil, tentang apa namanya, wa idza akhadna mitsaqakum juga Bani Israil. Namun kita bisa mengetahui kesamaan topik maudhu dengan ayat-ayat yang berkaitan yang di dalamnya ada asbabun nuzulnya. Karena ayat-ayat ini itu semuanya disebutkan dalam konteks atau siap tentang Bani Israil, dan itu di ayat lain itu ada asbabun nuzulnya, ya Bani Israil. Ini adalah menunjukkan tentang Bani Israil yang ada di Madinah Munawwarah yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi yang tidak tidak mau beriman kepada Nabi, ya, maka masih bisa ada pengetahuan secara umum ayat-ayat ini turun itu pada situasi saat Nabi Muhammad SAW ada di Madinah dan berhadapan dengan orang-orang Yahudi di Madinah yang tidak mau beriman kepada beliau, pada Rasulullah SAW. Jadi ada mungkin seperti asbabun nuzul, gambaran umum, namun tidak asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul itu definisinya adalah ma nazalal Qur'anu bi sya'nihi waqta wuqu'ihi min hadisatin aw su'al. Jadi sesuatu yang menyertai turunnya ayat tersebut, entah itu suatu peristiwa atau suatu pertanyaan. Dan itu basisnya adalah riwayat. Riwayat itu adalah informasi yang disampaikan oleh Nabi sendiri atau para sahabat atau ya sekelilingnya, ya para sahabat sekelilingnya. Jadi asbabun nuzulnya umpama idza jaa nasrullah tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini turun ketika Nabi mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di Bukit Sofa, kemudian Abu Lahab berdiri mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana, ya kan? Nah, itu
asbabun nuzul pada surat ini. Jadi itu informasinya. Nah, tapi apakah kita dengan melihat keterkaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya dan kemudian kita langsung bisa tahu asbabun nuzulnya? Nah, tidak bisa. Jadi kita perlu mendudukkan apa itu definisi asbabun nuzul, ya, kemudian dengan apa itu munasabat atau keterkaitan antara ayat. Palingnya tidak bisa. Ada lagi? Ya. Lihat mengenai siap ayat. Jadi di dalam surah An-Nisa itu ada ayat al-muskilah. Jadi yang dipahami orang-orang ayatnya apa? Yang An-Nisa ayat 33 yang wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Itu yang kata wadribuhunna itu kan menjadi ayat muskilah itu yang dipahami bahwasanya memukul istri itu kan dibolehkan atau sebagai ayat radikal gitu. Yaitu ayat isoginis. Ya, apa ayat muskilah? Terus apa pertanyaannya? Itu bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Memang dalam Islam dibolehkan untuk memukul, namun memukulnya ada aturannya. Masuk kamar tahu-tahu mukul, blang, atau itu bukan syariat Islam. Tapi memukul setelah kan ini ada wadribuhunna, mana namanya tadi? Ayat An-Nisa ayat berapa tadi? 33 kan? 34 ya? Iya, 34. Iya. Wallati takhafuna nusyuzan fa'izuhunna, kan ada wa'izun di apa namanya? Dikasih tahu dulu, dikasih nasihat dulu. Wahjuruhunna, kemudian lagi dihajar itu kayak tidak diperhatikan sementara gitu ya. Baru dibuhunna. Kemudian bima fasolihatu qanitatun hafizatun, ini menunjukkan kesolehan, ketaatan, hafizatul ghaib dan sebagainya. Kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, kalau engkau kalau mereka sudah menaati kalian, ya sudah. Allah lakukan fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan mencari cara alasan untuk menyusahkannya. Ya sudah, tidak ada ini. Ya itu sebenarnya sudah banyak yang bahas ya tentang ayat-ayat ini dalam kajian-kajian seperti feminisme, banyak menggunakan ayat ini untuk mengatakan aturan itu sangat keras terhadap perempuan, dan jawabannya tidak seperti itu, bahwa ayat ini tidak dikatakan sebagai kata sebagai kekerasan. Bahkan ada juga yang mengartikan wadribuhunna itu juga bukan memukul seperti kita memukul yang lain ya. Ada yang mengatakan al-darb ghairu mubarrih, memukul namun tanpa adanya luka atau bekas gitu. Jadi sepertinya memegang dengan agak ada dorongan sedikit, nah itu sudah masuk dalam kata-kata ad-darb. Dan darab ini juga maknanya juga banyak kan. Waduh, kalau misalnya dari sisi ayatnya, dari sisi katanya darab itu katanya banyak. Daraballahu masalan itu darab. Apa hubungannya darab dengan ini?
dorob yang wadribuhunna. Kemudian dari siyaqil ayah, kalau kita lihat siyak ayatnya, ini ayatnya apa setelahnya? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ini kan menunjukkan apa? Sangat demokratis ya. Kalau kalian punya apa? Ada shiqaq, apa namanya? Apa shiqaq itu? Kayak pertikaian, ada ini, ya udah, wakil dari kamu siapa, dari laki-laki yang perempuan apa, kan demokratis sekali kan. Wa hakama min ahli wa hakama min ahliya, dari sisi cowoknya siapa yang wakilnya, hakim cowoknya siapa, kemudian bermusyawarah agar islah, yuwaffiqillahu bainahuma, biar niat mereka menyatu. Jadi berarti ini kan solusi dari segala permasalahan gitu ya. Kemudian ayat ini juga tentang berbuat baik, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wajadil qurba. Kalau seandainya orang yang sengaja diberkasih anjuran untuk berbuat baik meskipun bukan keluarganya, apalagi pasangan gitu ya. Nah, apalagi di ayat ketiga, ayat setelah sebelumnya, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidin wal aqrabun wallati aqrabu fa'atuhum nasibahum, memberikan nisab atau bagian yang sesuai. Lirijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabu. Bagi laki-laki dapat bagian dari apa yang mereka usahakan, bagi perempuan apa yang mereka usahakan. Jadi demokratis sangat kayak jauh dari nuansa kekerasan patriarki ya atau yang sebagainya. Itu dia dari konteksnya. Jadi melihat ayat dari banyak hal kan, kayak dari katanya Muslim bin Yasar, kalau seandainya antum ingin mengatakan sesuatu mengenai Allah Subhanahu wa taala dari ayat, maka berhentilah sampai melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, biar kita tahu konteksnya ayat ini itu apa, siapnya ayat ini itu apa. Itu ini perlu dirosah yang lain, perlu Farhan melihat kutub tafsir apa konteks ayat ini secara lebih detail lagi. Nah, untuk menjawab hal itu bisa antum sampaikan dari sisi makna mufradatnya tadi, wadribun artinya apa, kemudian dari sisi siap ayatnya itu apa, kemudian munasabah antar ayat itu apa, kemudian surat An-Nisa secara umum itu berbicara tentang apa. Jadi tidak hanya parsial saja kita melihat secara umum surat An-Nisa itu tentang apa, kan banyak tema-temanya, hanya tema ini doang gitu. Dan itu ada keterkaitannya. Maka belajar ini, belajar siar, belajar munasabat itu bisa menjawab tuduhan-tuduhan orientalis, kawan sekuler terhadap Al-Quran. Ada yang lain? Silahkan. Apakah ada standar pengambilan hidayah Quran ya melalui siyaqul ayah, standar yang bisa dikatakan ini standar hidayah Quran ini benar, standar ini salah? Karena kalau kami kalau nggak ada standar itu akhirnya ada relativitas pengambilan hidayah Qurannya. Jadi orang itu bisa memberikan makna sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dia. Ya, sistem validasi suatu pemikiran itu bisa dengan melihat keterkaitannya dengan pokok-pokok syariat. Ya. Jadi standar yang dimaksud itu mungkin juga bersifat relatif. Artinya apakah ada
yang membedakan atau garis lurus membedakan ini salah ini benar, ya, itu dikembalikan dari hubungannya dengan pokok-pokok syariat agama, validasi tadi. Nah, untuk mencegah orang agar tidak salah terhadap tidak salah dalam mengambil hidayat, agar tidak terjerumus pada pengambilan hidayah yang salah, maka di buku ini juga disebutkan kita belajar bagaimana para ulama terdahulu dalam mengambil hidayah tersebut. Jadi di bab pertama dari buku ini, ahammiyatu hadal kitab atau hadal maudhu, itu agar kita tidak terjerumus pada kesalahan dalam pengambilan hidayah. Nah, standar yang jelas, wadih, seperti garis lurus itu tidak ada memang. Ini salah, ini benar, standarnya ini. Namun kalau kita kumpulkan bagaimana para ulama terus dari apa yang mereka lakukan dan sebagainya, tentunya kita bisa membuat kesimpulan tersendiri, minimal saya pribadi, bahwa ketika hidayah itu tidak bertentangan dengan syariat yang lain, pokok-pokok agama, tidak berkaitan dengan, tidak bertentangan dengan akal manusia, maka itu suatu hidayah yang bisa dikatakan benar, gitu ya. Dan di sini bisa jadi Anda benar dalam memahami hidayah, si fulan juga benar, si A juga benar, si B juga benar, si C juga benar, karena hidayah sifatnya universal, banyak. Satu ayat bisa puluhan ribuan hidayah atau ratusan hidayah, gitu. Jadi di sini juga ada relativitas, subjektivitas dari sisi orangnya yang memahami hidayah. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya, kita coba bandingkan dengan pokok-pokok syariat yang lain, dengan akal, dengan syariat, dengan akidah, tauhid dan sebagainya. Lalu kalau itu bertentangan, maka kita katakan ya itu salah, itu saja. Ya. Kemudian apa tadi? Standar seperti ini bisa mungkin kita juga kaitkan dengan klasifikasi tafsir yang dilihat dari sumbernya adalah tafsir birra'yi dengan tafsir bil ma'thur. Tafsir birra'yi itu ada klasifikasi birra'yi al-mamduh dengan ra'yi al-madmum. Dalam mengklasifikasikan dua hal tersebut kan juga sama ya dengan hidayah tadi, dan belum ada standar yang sangat jelas hitam dan putihnya, ya. Dan para ulama ya secara umum saja membuat garis-garis besar seperti kalau mamduh itu adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan akal, dia bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau yang mazmum itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan pemanaannya secara bahasa, bertentangan dengan sunnah Nabi, ya seperti itu. Jadi garis-garis besar saja. Kalau standar secara sangat presisi itu ya belum ada. Kalau begitu kan kalau kita ngambil hidayah dari ayat, dalam satu ayat ini kita dalam satu kelas ini bisa memberikan mengeluarkan hidayah yang berbeda-beda. Iya. Dan itu anggaplah kita anggap semuanya ini benar, nggak ada yang melanggar syariat. Nah, pertanyaannya dari kebenaran, dari macam-macam benar itu, bagaimana kita tahu ini kebenaran, ini maksud yang diinginkan oleh Allah dari ayat tersebut? Ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Tidak, kita bisa mengatakan, oh ini betul maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena definisi dari tafsir itu sendiri pun kata Zarqani biqadri taqwah basyariyah, sesuai dengan kemampuan manusia. Kita tidak dapat seakan-akan mewakili Tuhan untuk menyatakan ini loh maksud dari ayat ini. Tidak ada juga orang-orang mufasir yang sangat sombong yang mengatakan apa yang saya katakan, saya tulis ini benar-benar maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan hal ini 100%. Pasti ada sesuatu ijtihad, ada tawadhu'nya,
wallahu a'lam bishawab, Allah yang paling tahu mengenai kebenaran. Kemudian ala hasabi ra'yi, atau sesuai dengan pendapat saya atau kemampuan saya. Ini maksud dari ayat itu ini. Jadi tidak ada kayak garansi bahwa ini loh yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuatu yang tidak disebutkan oleh para ulama mengenai tafsir. Jadi meskipun seluruh ruangan ini menyebutkan hidayah masing-masing yang berbeda-beda, masih di dalam taraf pembacaan manusia, usaha manusia. Tidak bisa mewakili ini loh yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan 100%. Enggak. Jadi ini adalah usaha manusia, ijtihad manusia. Kalau manusia berijtihad, kadang-kadang salah, dengan juga bisa jadi benar. Idza ijtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau orang berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dapat 2 pahala. Maka kalau seandainya ijtihadnya itu salah, maka dia minimal punya 1 pahala dia berusaha untuk berijtihad. Nah ini kalau ini dalam ijtihad fikih ya. Tapi kalau dalam penafsiran ya seperti itu, ada semacam kita bertawadhu, rendah hati, bahwa apa yang kita usahakan, kita ambil dari ayat Al-Quran itu adalah untuk pemahaman kita, sesuai ilmu kita, tidak bisa mewakili Allah Subhanahu wa taala 100%. Berarti ada ini relativitas tafsir. Jadi gak relevan lagi dong saat kita kalau dalam menghadapi suatu masalah dikit-dikit kembali ke ulama tafsir. Ada relativitas dalam tafsir, namun ada yang absolut. Ada memang relativitas dalam tafsir. Jadi ada berbagai macam versi tafsir, relatif namanya. Dan juga besar ada yang salah. Namun ada juga absolutisme. Absolut itu yang tidak bisa kita karena itu salah. Itu penafsirannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu adalah dari Allah SWT langsung. Dan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan tafsir penjelasan Al-Quran kepada generasi sahabat. Sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in. Ketika ada suatu permasalahan kontemporer, kemudian kita mengatakan tidak relevan lagi perkataan sahabat dan Nabi, belum tentu. Bahkan bisa jadi malah lebih tepat daripada perkataannya ulama zaman sekarang, meskipun dia ulama. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang ingin jadi para saintis ya, kembali lagi pada zaman dahulu, bagaimana pemahaman Nabi, diskusi mengenai zaman Nabi dulu, bagaimana sirah Nabi Nabawiyah itu sedang marak juga diperdebatkan, diperbincangkan oleh para saintis, para ilmuwan barat, ilmuwan yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin kita membahas tentang bagaimana mengatasi krisis lingkungan. Krisis lingkungan kontemporer kan. Namun yang dihadirkan adalah bagaimana Nabi menghadapi tentang lingkungan. Nabi Muhammad SAW punya daerah yang nggak boleh dipotong rumputnya, dipotong pohonnya dan sebagainya. Hima, ada hima namanya, daerah yang tidak, daerah larangan yang tidak boleh untuk digunakan apapun. Nah, petunjuk dari Nabi ini kan lama nih, namun masih kontemporer di zaman sekarang, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan saat ini kontemporer, yaitu ketika ada suatu lahan, ada tambang dan sebagainya, sediakanlah daerah larangan yang kita nggak boleh untuk memotongnya, menggunakannya untuk daerah tambang, konservasi, hutannya nggak boleh digunduli, gitu. Jadi ternyata dalam diskusi ekologi pun menggunakan penafsiran yang lama, tidak hanya
selalu pakai cara-cara yang baru dalam menghadapi tantangan tersebut. Zuharul fasadu fil bari wal bahri maka salah. Kemudian ayat yang lain. Itu kan hal-hal yang lama, namun dimunculkan lagi untuk menghadapi sesuatu yang baru. Ya, tinggal manusianya bagaimana dia bisa menurunkan Al-Quran ini atau petunjuk ini atau tafsir ini ke yang baru itu. Jadi ada penafsiran Rasul, penafsiran sahabat, penafsiran tabi'in, penafsirannya para ulama terdahulu, Ibnu Katsir, Tabari. Nah, bagaimana itu diramu dan dipraktekkan dalam kehidupan modern, itu kerjanya orang sekarang. Jadi tinggal jadi ketika ada informasi ada riwayat dari sahabat, dari Nabi yang berkenaan dengan kehidupan kontemporer, dan itu bagaimana kita untuk menurunkannya. Jadi ada namanya fiqhun nasi, fiqhu al-waqi' wa fiqhu tanzil. Ada tiga jenis fikih. Fikih itu artinya bukan fikih hukuman haram halal ya, namun lebih luas lagi, yaitu pemahaman. Dimanapun juga, dalam buku ilmu apapun juga, kita perlu memahami teks, memahami keadaan fiqhul waqi', dan kita bagaimana fiqhul tanzil, bagaimana menurunkan hidayat Al-Quran, nas, bagaimana pengetahuan kita mengenai keadaan kontemporer ini untuk menyelesaikan, memberikan solusi terhadap hal-hal yang baru tersebut. Maka di sini juga ada pelajaran namanya Tanzilul Hidayat kan, yang Ustaz Rahmat Hidayat yang mengajar. Jadi ada relativitas dalam tafsir, namun ada juga absolutisme, dan tidak mesti penafsiran orang-orang yang terdahulu itu tidak relevan. Bahkan bisa jadi relevansinya sangat-sangat ditemukan di zaman saat ini. Oke, ada yang lain lagi? Oke, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kamu laporan. Wah, yang kemarin disuruh kerjain. Oh. yang nggak ikut Zoom gitu loh. Ya cuma. Ayo Mana? Ustaz Hidayat ada sama dia. Beliau lagi safar ke Kalimantan ya? Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Tapi minggu depan beliau offline sini. Oh, kayak waktu itu full berarti.